Pintu gerbang kerajaan terbuka dan Rama, Sinta dan Laksmana melangkah keluar untuk memulai pengasingan mereka. Rakyat menangis mengantar kepergian Rama. Rama, Sinta dan Laksmana menyapa mereka. Mereka berjalan ke depan dan rakyat bergerak menjauh memberi jalan. Rakyat meminta Rama untuk tidak meninggalkan Ayodhya dan mereka. Mereka semua duduk di depan Rama dan memohon. Rama menahan mereka dan meminta mereka semua untuk berdiri. Seorang anak laki-laki meminta Rama untuk tidak meninggalkan mereka. Rama meminta mereka untuk tidak khawatir, tidak akan ada apa-apa yang terjadi pada mereka di bawah kepemimpinan Maharaja Dasharatha dan Bharata. Rama tersenyum dan meminta rakyat untuk mengizinkan mereka pergi. Rishi Jabali datang ke sana dan meminta izin untuk berbicara dengan Rama. Rama menyapa sang Rishi. Rishi bertanya, apakah Anda sudah meminta izin kepada rakyatmu untuk melakukan tugas dan memenuhi janji? Tidak, ini ketidakadilan atas nama manusia. Anda meminta izin untuk menutupi kesalahan ini, berjanjilah untuk berbuat baik untuk rakyat, bukan untuk melayani keserakahan ibumu. Kepergian Anda hanya akan memenuhi impian keserakahan Ratu Kaikeyi. Hal ini bukanlah sesuatu yang baik untuk rakyatmu. Apakah kamu tidak menyadari hal ini, wahai Rama? Kamu secara tidak langsung membuat rencana jahat Kaikeyi berhasil. Dia telah melakukan rencana ini. Wahai Rama, wanita yang menjadi noda di dinasti ini tidaklah layak disebut seorang ibu. Dia hanya memikirkan kebahagiaan dan keserakahannya sendiri. Pahami rencananya, wahai Rama. Kamu adalah kehidupan Maharaja Dasharatha. Semua orang tahu ini. Bahkan setelah mengetahui ini, jika seorang wanita mencoba mengambil nyawa ayahmu, tidak perlu memenuhi janji yang diberikan kepadanya. Rama meminta maaf kepada Rishi Jabali dan mengatakan bahwa saya tidak dapat mendengar penghinaan Anda terhadap ibu saya. Saya tidak pernah membedakan antara ketiga ibu saya. Penting bagi saya untuk memenuhi keinginan Kaikeyi. Rishi mengatakan setiap orang dilahirkan sendirian dan mati sendiri. Lalu mengapa harus memiliki cinta untuk hubungan apapun? Semua orang adalah seorang musafir di sini. Setiap orang memiliki caranya sendiri. Lalu mengapa harus menerima kehidupan yang sulit untuk orang lain? Apakah ini benar? Mengapa Anda harus dihukum? Rama mengatakan ini adalah tugas saya. Untuk dapat memenuhinya adalah keberuntungan bagi saya. Rishi Jabali berkata, aku tidak ingin mendengar ini darimu, Rama. Jangan kehilangan akal sehatmu. Jadilah praktis. Tidak ada dunia lain kecuali yang kita jalani ini. Kebenaran hanyalah di dunia ini. Apapun yang muncul di sini adalah benar. Pahamilah dirimu dengan benar di sini. Apa yang akan didapat seseorang dengan mengorbankan kebahagiaan atas nama Dharma? Setelah mati dengan menanggung kesulitan, lalu apa manfaatnya? Rishi Jabali mengatakan, wahai Rama, saya tahu Anda tidak berdaya, dan mengapa Anda pasrah menerima siksaan ini? Rama mengatakan, wahai Rishi, saya tahu apapun yang Anda katakan, niat Anda adalah untuk kemajuan saya. Tetapi saya belajar hanya satu hal, orang yang mengorbankan jalan Dharma dan kebenaran adalah berjalan di jalan dosa. Jika saya mengikuti jalan Anda, saya akan menjadi putra yang egois. Di mana ada raja yang rakyatnya hanya akan mengikuti, maka rakyat akan menjadi egois. Saya tidak akan mengharapkan ini untuk Ayodhya. Tanah ini adalah perbuatan baik. Dharma, kebajikan dan akan seperti ini terus hingga akhirnya. Saya akan selalu bertanggung jawab untuk ini, karena saya telah bersumpah untuk memenuhi janji ayah saya. Dengan beradaptasi dengan keinginan, cinta dan kurangnya pengetahuan, saya tidak mungkin merusak martabat ayah saya. Banyak pria telah melakukan tugas dengan mengenakan pakaian pertapa. Mereka juga mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Saya juga berharap untuk ini, meskipun ini tidak mungkin bagi saya. Jika saya memalingkan muka karena takut, maka itu akan berdampak buruk bagi hidup saya. Saya tidak menolak apapun. Saya menerima kebenaran di depan mata saya. Orang yang berjalan di jalan kebenaran bukannya tidak berdaya. Rishi Jabali berkata, aku tidak setuju denganmu.
Tapi mendengarmu, aku merasa setiap katamu adalah benar, dan setiap kataku adalah bohong. Jabali tersenyum dan berkata, wahai Rama, kamu tidak bisa mengubahku, dan aku tidak bisa mengubahmu. Tapi aku akan selalu menghormatimu. Perilakumu adalah contoh terbaik bagi umat manusia. Anda telah memberi arti yang begitu indah pada kesulitan hidup. Salut untuk Anda. Rama menyapa semua orang. Rama meminta rakyat untuk mengizinkan mereka pergi sekarang. Rahwana meminta Dewa Indra untuk bertarungnya dengan segenap kekuatan sihir milik Dewa Indra. Indra mengatakan ini adalah Indra Loka, bukan Alengka. Rahwana bertanya apakah Anda akan bertarung dengan 10 Rahwana atau lebih. Rahwana memunculkan banyak kembaran dirinya. Begitu banyak Rahwana yang menertawakan Indra. Indra mengeluarkan senjata bajra miliknya dan berkata, wahai Rahwana, aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi sekarang aku tidak akan membiarkanmu hidup. Dengan sebuah serangan bajra, semua Rahwana kemudian menghilang, kecuali yang asli. Malyavan terlihat terkejut. Rahwana mengatakan keputusan akan dibuat hari ini. Rahwana mengingatkan Dewa Indra mengenai janji Dewa Brahma bahwa tidak ada dewa yang bisa membunuhnya. Anda hanya membuang-buang waktu. Dewa Indra mengatakan hari ini senjata bajra milikku akan membunuhmu, bukan diriku yang akan mati. Rahwana membekukan Dewa Indra dengan cahaya sihirnya. Rahwana mengatakan sekarang saya telah mengambil semua kekuatan Anda dalam kendali saya. Anda tidak dapat melakukan apapun lagi sekarang. Rahwana akan membunuh Indra, namun kemudian berhenti karena panggilan Dewa Brahma. Dewa Brahma muncul di sana. Rahwana menatap kehadiran Dewa Brahma dengan heran. Rahwana menyapa Dewa Brahma. Dewa Brahma bertanya kepada Rahwana apa gunanya membunuh Indra yang sudah kalah. Hanya akan semakin merusak keseimbangan alam. Kamu telah memenangkan dunia dan Indraloka. Berikan kabar baik ini kepada ibumu Kaikesi, dia akan sangat bahagia. Senyum terlihat di wajah Rahwana dan Malyavaan. Rakyat memberitahu Rama bahwa jika Rama membuat keputusan untuk pergi ke hutan, mereka semua akan ikut, dan tidak membiarkan Rama pergi sendiri. Rama mengatakan cinta kalian tidak ternilai harganya. Aku tidak pergi sendiri, aku akan memiliki cinta dan kenangan manis ini. Namun rakyat tetap bersikeras bahwa mereka akan ikut. Rama, Sinta dan Laksmana melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang jalanan kota Ayodhya, rakyat terus bersorak untuk mengantar kepergian Rama. Sumanta memberitahu Rama bahwa kereta sudah diatur untuk mereka. Silakan duduk di kereta dan berangkat ke hutan. Saya akan membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi. Rama mengatakan hal-hal harus digunakan sesuai dengan tujuannya. Kami berangkat ke pengasingan dengan menyerahkan kemewahan kami di kerajaan. Apakah menggunakan kereta adalah benar? Kami ingin berjalan di sepanjang perjalanan kami. Rakyat bersorak untuk mereka. Mereka melanjutkan perjalanan ke depan. Aswapati bertanya kepada Bharata mengapa dia ingin pergi ke Ayodhya. Kalian berdua baru datang beberapa hari yang lalu. Bharata berkata tidak tahu, saya merasa gelisah seperti ada sesuatu buruk yang terjadi di sana. Aswapati mengatakan jika terjadi sesuatu, Kaikeyi pasti akan mengirim pesan. Prajurit mengatakan utusan Ayodhya telah datang dengan pesan penting. Utusan itu menyapa mereka dan meminta Bharata dan Shatrughna untuk kembali ke Ayodhya segera. Shatrughna bertanya mengapa begitu cepat, apa yang terjadi? Bharata meminta sang utusan untuk mengatakannya. Pengantar pesan mengatakan saya tidak diizinkan untuk mengatakan hal lain. Bharata berkata aku sudah memberitahumu wahai kakekku, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Kami akan segera pergi, biarkan kami pergi. Aswapati memberkati mereka untuk kembali ke Ayodhya. Rama meminta rakyat untuk kembali ke Ayodhya. Orang tua itu berkata tidak, kami tidak akan kembali ke Ayodhya, kami akan pergi ke pengasingan bersamamu.
Sinta mengatakan bahwa saya telah mengetahui cinta dan pengabdian rakyat untuk Rama ketika saya datang ke Ayodhya, tidak diragukan lagi. Rama adalah Rama milik rakyat, tetapi saya meminta Anda semua untuk membiarkannya mengikuti dharma dan tugasnya. Wanita itu mengatakan kami selalu mendukungnya di jalannya, kami yakin dia adalah raja kami. Jika raja mengikuti jalan ini, mengapa rakyat harus mundur? Rama mengatakan bukan saya yang akan menjadi raja, Bharata yang akan menjadi raja Ayodhya. Perilaku dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan saya. Jika Anda menerimanya dengan cinta dan pengabdian yang sama, Anda akan melihat bayangan saya di dalam dirinya. Tolong berilah dia cinta dan kepercayaan yang sama. Saudara laki-laki saya membutuhkan agar rakyat menyukainya, dan juga restu kalian. Rakyat berkata bagaimana saya bisa kembali ke Ayodhya dengan meninggalkan Anda sendirian di dalam pengasingan. Saat kami melihat Bharata yang duduk di atas tahta, kami akan memikirkan bagaimana kesedihan Anda di dalam hutan. Rama mengatakan kebahagiaan tidak ditentukan dengan duduk di singgasana ataupun tidak. Dharma, tugas dan jalan hidup adalah motif Raghukul. Rama kemudian lebih banyak bercerita tentang leluhurnya. Jika nenek moyang Rama dapat melakukan pertapaan selama bertahun-tahun untuk berbuat baik kepada umat manusia, tidak bisakah Rama melakukan pengasingan selama 14 tahun? Orang tua itu berkata kami tidak dapat mengalahkan Anda dengan kata-kata, Anda selalu membuat kami tidak bisa berkata-kata, tetapi hari ini kami tidak akan mendengarkan Anda. Kami akan mengikuti kemanapun Anda pergi. Sumanta mengatakan Maharaja memintaku untuk membawamu kembali ke Ayodhya, bahkan rakyat menginginkan hal yang sama, kembalilah ke Ayodhya bersama kami. Rama memberitahu mereka bahwa waktu matahari terbenam akan terjadi sebentar lagi. Perjalanan saat malam tidak akan baik-baik saja. Kita akan beristirahat di tepi sungai, kita akan memulai perjalanan besok. Para rakyat setuju. Rahwana kembali ke Alengka. Malyavan memintanya untuk segera bertemu ibunya. Rahwana pergi ke Kaikesi. Kaikesi menyambut Rahwana sang penguasa dari ketiga macam dunia. Rahwana menyapanya dengan hormat. Kaikesi melukai jarinya dengan pedangnya dan melakukan tilak kepadanya. Dia bertanya apakah Rahwana melihat kebanggaan, harga diri di matanya. Rahwana telah membalas dendam atas penghinaan ayahnya dengan membuat Indra kalah. Aku beruntung kamu dilahirkan untukku. Rahwana berkata aku beruntung bisa memenuhi impianmu, apapun yang aku dapatkan dalam hidup adalah berkatmu, kamu selalu mempercayaiku. Mandodari datang dan bertanya apa gunanya memenangkan dunia, jika harus membunuh saudara sendiri. Rahwana berteriak kepada Mandodari. Mandodari bertanya apakah ini tidak benar, bahwa kamu membunuh suami saudarimu untuk memenangkan dunia. Rahwana mengatakan saya tidak membunuh Vidyutjeva untuk menaklukkan dunia, dia sendiri yang bertanggung jawab atas kematiannya. Saya pergi menemui Surpanaha dalam perjalanan, saya jadi tahu Vidyutjeva menikahinya dengan sebuah rencana jahat, dia kemudian menyerang saya. Mandodari memintanya untuk menceritakan hal ini kepada Surpanaha, karena kamu adalah pelakunya. Rakyat tertidur dengan pulas. Rama dan Sinta menutupinya dengan selimut dan merawat mereka. Rahwana memberitahu Surpanaha bahwa dia tidak membunuh Vidyutjeva untuk menaklukkan dunia iblis, itu adalah rencana Vidyutjeva. Surpanaha tidak mempercayai kata-katanya dan mengatakan kamu telah membunuh Vidyutjeva untuk memenangkan dunia, kamu telah menghancurkan hidupku, lihat aku. Rahwana memalingkan wajahnya. Surpanaha berkata kamu memberiku status sebagai janda sebagai berkahmu. Aku merasa kamu sangat mencintaiku, sebenarnya kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Surpanaha terus menangis. Rahwana juga merasa terluka di hatinya. Surpanaha berkata aku sangat membencimu, seperti orang yang membenci musuhnya, bunuh aku juga. Rahwana berteriak kepada Surpanaha dan mengeluarkan pedang. Rahwana berkata aku tidak ingin hidup dengan kebencian adikku, ambil pedang ini, lalu bunuhlah aku. Surpanaha mengambil pedang Rahwana.
Surpanaha mengatakan, saya tahu kematian itu pasti, namun karena keabadianmu, kematian bukan milikmu, tapi milikku. Surpanaha bersiap melukai dirinya sendiri dan berkata jangan maju. Rahwana memintanya untuk tidak melakukan ini. Surpanaha mengatakan aku tidak ingin hidup dan ingin Rahwana menerima penyesalan seumur hidupnya. Malyavan datang ke sana dan memintanya untuk berhenti, jangan bodoh. Surpanaha berkata Vidyutjeva adalah hidupku. Malyavan berkata tidak. Vidyutjeva adalah musuhmu, dia hanya menggunakanmu, dia hanya ingin memenangkan kepercayaan Rahwana dan membunuhnya. Dia menjadikanmu media untuk mencapai Rahwana. Rahwana awalnya pergi ke dunia iblis atas ucapanku, Vidyutjeva kemudian menyerang Rahwana menggunakan kesempatan ini, bahkan walaupun Rahwana telah menjelaskannya, tapi suamimu tidak peduli. Ketika suamimu mengatakan akan membunuh Rahwana dan menjadikanmu hanya sebagai pelayan, Rahwana tidak tahan dan melakukan apa yang harus dilakukan seorang saudara laki-laki untuk menjaga kehormatan saudara perempuannya. Surpanaha kaget mendengar kenyataan itu. Dia menangis dan menjatuhkan pedangnya. Rahwana menyebut nama Surpanaha. Surpanaha berkata aku ingin sendiri, hatiku saat ini sedang hancur. Rahwana melihat Malyavan. Malyavan memberi kode dan mereka berdua pergi. Laksmana bertanya kepada Rama bagaimana kita bisa membawa rakyat sebanyak ini bersama kita ke hutan. Rama berkata aku juga khawatir karena memikirkan hal yang sama, kita harus meyakinkan mereka untuk kembali ke Ayodhya. Sinta mengatakan mereka adalah rakyat Ayodhya, namun mereka juga rakyat Sri Rama. Mereka tidak akan pergi karena mendengarmu. Ketika mereka ikut kita ke hutan, hidup mereka akan penuh dengan masalah. Untuk kebaikan mereka, kamu harus mengambil keputusan. Saat ini mereka sedang tidur sekarang, kita harus pergi meninggalkan mereka sendiri dan melanjutkan untuk perjalanan kita. Sinta mengatakan semua orang sedang tertidur, kita akan melanjutkan menuju hutan dengan meninggalkan mereka di sini, ini akan tepat untuk masa depan semua orang. Rama berkata setuju, kita tidak punya pilihan lain. Laksmana berkata iya, bahkan menurut saya ini adalah ide yang benar. Kita akan pergi. Rama mengatakan rakyat Ayodhya telah membuktikan bahwa bukan hanya anggota keluarga Raghukul, tetapi rakyat juga tahu cara untuk berkorban, tetapi saatnya kita menuju jalan kita. Karena ini untuk kemajuan kita dan seluruh Ayodhya. Rama berkata tapi aku tidak pergi sendiri, aku mengambil cinta dan kepercayaan rakyatku di hatiku, dan aku akan selalu berhutang budi pada cinta, kepercayaan, dan pengorbanan ini. Mereka menyapa rakyat dan melanjutkan perjalanan. Pagi harinya, Sumanta memanggil Rama dan bertanya di mana mereka sekarang. Para rakyat bangun. Orang tua itu bertanya kemana Rama, Sinta dan Laksmana telah pergi. Sumanta mengatakan sepertinya Rama telah pergi ke hutan secara sembunyi-sembunyi, semua orang mencari ke segala arah. Orang tua itu berkata mungkin Rama pergi mandi dan mengirim seorang pria untuk melihat. Dia menangis dan bertanya bagaimana kita akan pergi dan ikut ke pengasingan tanpa Rama. Rama memberitahu Laksmana bahwa kita telah sangat jauh dengan rakyat, mereka tidak akan mengejar kita. Laksmana berkata kita harus menyeberangi sungai Gangga terlebih dahulu dan kemudian santai. Rama mengatakan kita akan segera sampai di sana, ayo. Pria itu berkata kami telah mencarinya kemana-mana, namun kami tidak menemukan mereka. Wanita itu berkata sepertinya Rama telah meninggalkan kita semua. Rishi Jabali bertanya apa yang akan dilakukan Rama jika dia tidak pergi. Apakah dia akan membawa kalian selama 14 tahun ke depan? Rama melakukan pengasingan untuk mematuhi Dharma, bukan karena kegembiraan hatinya. Orang tua itu bertanya apakah kita melakukan kejahatan untuk mencintainya. Wanita tua berkata Rama telah meninggalkan kita, ini adalah nasib buruk kita. Pria itu berkata kami ingin menyerahkan hidup kami. Rishi Jabali berkata Anda akan mendapatkan Rama saat pengasingannya selesai. Dia tidak pergi ke pengasingan untuk selamanya, dia akan kembali setelah 14 tahun. Kita harus menyambutnya saat itu tiba.
Dia akan menjadi raja siapa, dan untuk siapa dia akan datang. Kita harus menyelamatkan diri untuk Rama. Ketika dia kembali dan menemukan kita telah menerapkan semua nilai luhurnya dalam kehidupan kita, dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah tugas rakyat terhadap raja mereka. Rama bertanya pada Sinta, apakah kamu baik-baik saja? Sinta berkata ya. Rama berkata, kita telah berjalan sejak malam, apakah kamu tidak lelah? Kamu tidak pernah berjalan jauh sebelumnya. Sinta berkata, aku tidak lelah karena kamu bersamaku. Rama mengatakan, wahai Sinta, kamu adalah kekuatanku, aku beruntung memilikimu sebagai istriku, hidupku diberkati untuk mendapatkanmu. Mereka berdua tersenyum. Laksmana memberitahu mereka bahwa Teluk Gangga sudah dekat, kita akan segera sampai di sana. Mereka akhirnya mencapai teluk Sungai Gangga dan memberi salam kepada Sungai Gangga. Laksmana berkata, kita sudah sampai di sini. Rama berkata, kita harus mengatur cara untuk menyeberangi sungai. Mereka melihat sekeliling dan melihat sebuah perahu. Sinta mengatakan, tidak ada seorang pun di sini. Laksmana berkata, aku akan pergi melihat. Seorang pria datang dan mengatakan bahwa mereka melihat Rama dan Laksmana, dan Janak Nandini Sinta. Dia berlari sambil berkata, salam wahai Prabu Rama, dan jatuh di kaki Rama. Pria itu berkata, aku diberkati karena Rama telah datang ke sini. Rama tersenyum dan memeluknya. Pria itu berkata, senang melihatmu, pandanganmu membuat seseorang merasa terbebas dari semua masalah, aku menyambutmu di Teluk Gangga atas nama semua orang. Dia memberitahu Sinta bahwa tanah ini telah menjadi murni kembali dengan kedatangannya. Dia berkata, desaku sudah sangat dekat. Ayo, aku akan mengatur tempat tinggal dan makananmu. Rama berkata, aku senang melihat cintamu, tapi kami adalah pertapa sekarang, mandiri di hutan adalah jalan dharma kami. Kita tidak bisa masuk desa manapun dan tidak bisa menerima makanan yang disediakan dan dikonsumsi oleh keluarga manapun. Kami harus makan sesuai aturan pertapa. Pria itu berkata, saya mengerti, Anda tidak ingin datang ke rumah kami, karena kami adalah nelayan yang miskin. Anda adalah Pangeran Ayodhya, kami adalah nelayan, mengapa Anda harus susah payah datang ke rumah kami? Saya mendengar Rama tidak membedakan antara kaya dan miskin, tetapi kebenarannya adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang menerima kami. Nelayan tersebut kemudian menangis. Rama memeluknya dan berkata, wahai temanku. Pria itu terlihat senang. Rama mengatakan, saya tidak mengatakan kami tidak akan memiliki makanan. Saya hanya mengatakan kami tidak dapat menerima makanan yang dikonsumsi oleh keluarga atau penduduk desa yang menetap. Kami dapat memiliki makanan yang dikonsumsi oleh sesama pertapa. Pria itu berkata, baik-baik saja, saya akan mengaturnya. Anda silahkan beristirahat sampai saat itu. Surpanaha menangis di kamarnya. Rahwana dan Mandodari datang ke sana. Rahwana memanggilnya keluar. Rahwana bertanya apakah adik tersayangnya masih tidak memaafkannya sampai sekarang. Berapa lama adikku akan terus menangis seperti ini? Rahwana memintanya untuk makan. Surpanaha mengatakan bahwa saya harus meminta maaf, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah mempercayai musuh kita yaitu Vidyutjeva lebih dari kakakku sendiri. Dia mencoba membunuh saudara laki-laki saya, dia menipu saya dengan tindakan cinta sehingga dia dapat membalas dendam kepada Anda. Saya telah membuat semua bangsa raksasa merasa malu. Surpanaha kemudian menangis. Rahwana mengatakan bahwa pria tersebut telah dihukum karena kejahatannya, jangan menyakiti diri sendiri dengan memikirkan hal itu. Rahwana menyeka air matanya. Surpanaha menangis dan memeluk kakaknya. Mandodari terlihat berlinang air mata. Rahwana mengatakan kepadanya bahwa itu juga adalah kesalahan saya. Anda tidak pernah memberitahu saya apa yang ada di hati Anda. Jika saya memberi Anda kebebasan, Anda akan bertanya kepada saya sebelum menikahi Vidyutjeva, ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang saya akan memperbaiki kesalahan Anda. Ini adalah tugas saya, tugas untuk membuat hidup Anda menyenangkan. Saya memberi Anda kebebasan penuh, saya berjanji kepada Anda. Siapapun yang Anda cintai dalam 3 dunia ini, menikah atau belum menikah, saya akan menjadikannya pelayan Anda.
Siapapun yang Anda cintai, saya akan mendapatkannya untuk adikku. Saya akan menjadi pencari kebahagiaanmu. Aku yakin suatu saat takdirmu akan membawamu ke depan pria beruntung itu. Mandodari kaget mendengar pernyataan Rahwana. Rama mengatakan makanan ini sudah cukup. Pria itu berkata saya akan mendapatkan lebih banyak, ini masih belum cukup. Dia kemudian pergi. Sinta tersenyum melihat Rama. Rama bertanya apa yang terjadi. Sinta berkata aku tidak tahu siapa yang kucintai. Dunia sangat mencintaimu, pengabdian dan cinta mereka padamu sangat banyak. Aku sangat senang. Laksmana mendengar mereka dan tersenyum. Rama mengatakan melihat cinta dan kepercayaan mereka, bahkan saya sendiri terkejut, ini membuat saya harus terus melakukan tugas saya. Tugas utama saya menjadi tinggi karena cinta mereka. Mereka semua tersenyum. Sinta memberitahu pria itu bahwa kami telah memiliki makanan di sini karena cinta dan pengabdianmu. Sinta bertanya apakah Anda bisa menurunkan kami ke seberang sungai, atau apakah Anda memiliki keinginan lain. Pria itu berkata bisa, itu adalah pekerjaanku tapi ada sesuatu. Laksmana bertanya tapi apa maksudmu? Sinta memintanya untuk mengatakannya. Pria itu berkata saya ragu untuk mengatakan, saya tidak bisa membuat Prabu Rama duduk di perahu saya. Laksmana bertanya kepadanya apakah dia tahu apa yang dia katakan, apa yang kamu inginkan, apakah kamu menginginkan hal lain selain cinta kami untuk menyeberangkan kami ke seberang sungai. Pria itu berkata kamu bisa mengambil nyawaku, tapi aku tidak bisa membuat Rama yang mulia duduk di perahuku. Laksmana berteriak kepadanya. Rama meminta Laksmana untuk menunggu penjelasan pria ini. Saya akan berbicara dengannya. Rama bertanya kepada pria itu apa maksudnya dia tidak akan membuatnya duduk di perahu, lalu bagaimana dia akan membuat mereka menyeberangi Gangga. Pria itu berkata aku mendengar bahwa dengan sentuhanmu, Ibu Ahilya kembali menjadi wanita cantik dari asalnya yang berupa batu. Aku takut bahwa perahu tuaku bisa menjadi wanita dengan sentuhan kaki Anda. Apa yang akan terjadi kemudian dan tanggapan istriku nanti? Ada satu cara, Anda harus membuat saya memegang kaki Anda, baru kemudian saya melihatnya sendiri lalu aku bisa membuat Anda duduk di perahu. Rama tersenyum. Rama berkata langkahku tidak akan mengubah perahu menjadi wanita cantik, alangkah baiknya aku mengizinkan kamu memegang kakiku. Pria itu berterima kasih padanya dan jatuh memegang kaki Rama. Rama tersenyum. Sumitra memberitahu Kaushalya bahwa Sumanta seharusnya sudah datang sekarang. Sumanta datang ke sana. Mereka berdua mencari Rama. Kaushalya menangis dan bertanya mana Rama. Sumanta membungkuk kecewa. Kaushalya dan Sumitra menangis. Sumitra bertanya di mana kamu meninggalkannya. Sumanta mengatakan saya tidak memiliki keinginan dan keberanian untuk meninggalkannya. Mereka telah meninggalkan kita semua dan pergi menuju pengasingannya, ketika kami semua sedang tidur. Kaushalya mengatakan Rama selalu berbelas kasih di masa sulit ini. Dia tahu jika dia pergi saat Sumanta bangun, maka hati Sumanta akan terluka. Kaushalya memeluk Sumitra dan menangis. Sumitra menghiburnya, dan bertanya pada Sumanta apakah dia telah mengirim pesan ke Kaikea. Sumanta mengatakan ya, Bharata dan Shatrugna akan segera tiba di Ayodhya. Bharata dan Shatrugna sedang dalam perjalanan. Kusir itu berkata kuda sudah lama berlari, kita harus istirahat. Bharata mengatakan akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai Ayodhya, tidak ada yang lebih penting bagi saya selain mencapai Ayodhya. Pria bernama Nawal tersebut membasuh kaki Rama dengan air. Laksmana dan Sinta melihat dan tersenyum. Nawal membuat Rama memakai sandal kayu. Nawal menyapa Rama. Rama memegang wajahnya dan menyeka air matanya. Rama berkata aku berhutang budi pada cinta dan pengabdianmu yang tanpa pamrih. Rama memeluknya. Nawal sangat senang.
Laksmana bertanya kepada pria itu, apakah sekarang Rama bisa duduk di perahumu sekarang? Apakah ada keraguan sekarang? Pria itu berkata, aku akan membuat Rama duduk tanpa keraguan apapun. Sumanta memberitahu guru fasis bahwa Dasyarata memerintahkan saya untuk mengembalikan Rama, Laksmana dan Sinta, namun saya tidak dapat melakukan pekerjaan ini. Apa yang akan saya jawab kepadanya? Jika Dasyarata mengetahui hal ini, hatinya akan hancur. Tabib kerajaan mengatakan keadaan Dasyarata sedang buruk, dia tidak akan tahan dengan berita ini. Kita harus menyembunyikan masalah ini. Guru fasis berkata, tapi kita harus memberitahu Dasyarata kebenaran ini suatu saat dan Dasyarata harus menerima ini. Sumanta mengatakan, saya tidak pernah khawatir dan takut seperti ini sebelumnya. Bagaimana saya bisa memberikan kabar buruk ini kepadanya? Guru fasis mengatakan bahwa saya tahu dilema Anda. Anda harus melakukan dharma Anda. Dharma Anda adalah harus mengatakan yang sebenarnya kepada Dasyarata. Awal meminta Rama, Laksmana dan Sinta untuk menaiki perahunya. Mereka semua duduk di perahu tersebut. Pria itu mulai mendayung perahu. Guru fasis dan tabib pergi ke Dasyarata. Dasyarata bertanya kepada sang guru, di mana Rama? Mengapa Rama tidak ikut denganmu? Guru fasis mengatakan bahwa Anda adalah Raja Ayodhya. Ingat ini, Anda bukan hanya seorang ayah. Ketidakberdayaan ini tidak sesuai dengan Anda. Keputusan Rama untuk pergi ke pengasingan adalah tepat untuk dharma dan tugasnya. Anda telah melupakan semuanya dan menjadi emosional, bahkan rakyat itu seperti anak laki-laki Anda juga. Bangunlah, uruslah rakyatmu, laksanakan tugasmu dengan duduk di singgasana. Sumanta datang ke sana. Dasyarata menatapnya. Nawal menghentikan perahu di sisi lain Sungai Gangga. Dia meminta Rama untuk turun. Rama memegang tangannya dan mengatakan, cinta dan layanan yang Anda berikan kepada kami tidak ada bandingannya. Saya sangat terkesan dan senang. Pria itu menyentuhkan tangan Rama ke matanya. Sinta berkata, untuk cinta dan pengabdianmu yang tanpa pamrih, terimalah cincin ini. Pria itu berkata, wahai ibu, Anda membuat saya asing dalam satu saat. Hidup dan baktiku berhasil dengan mendapatkan kesempatan untuk melayani Anda semua. Orang yang seperti itu tidak membutuhkan yang lain. Saat ini saya telah menjadi orang paling bahagia di dunia saat ini. Sinta bertanya kepadanya apakah dia tidak akan menerima ini sebagai hadiah. Nawal berkata, restumu adalah hadiah terbesarku. Rama berkata, Sinta, kita tidak bisa memenangkan cintanya. Rama berterima kasih kepada pria itu atas bantuannya. Rama memintanya untuk mengizinkan mereka berjalan di depan. Pria itu menyapa mereka. Rama, Sinta dan Laksmana melanjutkan perjalanan mereka. Dasyarata bertanya kepada Sumanta tentang Rama, kenapa kamu sendiri? Mengapa Rama tidak ikut denganmu? Di mana Rama dan Sinta? Sumanta berkata, maaf, Rama pergi ke perjalanannya menuju tempat pengasingan bersama Sinta dan Laksmana. Meninggalkanku di teluk sungai, saat aku sedang tidur. Dasyarata meneriakkan nama Rama dan terjatuh. Dasyarata terus memanggil Rama dan meminta Kaushalya untuk menghentikan Rama. Guru fasis menangis melihat keadaan Dasyarata. Sinta bertanya, apa suara manis ini? Rama mengatakan ini adalah tempat pertemuan dua sungai. Dia bertanya apakah ini suara persatuan mereka. Rama mengatakan ini adalah penyatuan cinta mereka. Sungai Yamuna bergabung dengan Sungai Gangga di sini. Cinta menyatukan dua jiwa untuk banyak kelahiran. Sama seperti Anda yang mengorbankan kebahagiaan Anda dan memutuskan untuk ikut ke pengasingan bersama saya. Anda telah menerima kebahagiaan dan kesedihan saya. Cinta dan pengorbanan Anda telah terikat. Cintaku berupa suara musik yang manis juga. Mereka semua tersenyum. Beberapa rishi datang ke sana. Seorang resi memanggil nama Rama. Rama mengatakan, maaf, tapi saya tidak mengenali Anda. Sang rishi mengenalkan diri sebagai Rishi Bharadwaja. Aku tahu semua tentangmu. Rama menyapanya bersama dengan Sinta dan Laksmana. Rishi memberkatinya dan memintanya untuk beristirahat di ashamnya. Rama mengatakan ini adalah keberuntungan kami, dan mereka pergi dengan Rishi itu. Dasyarata pergi ke Kaushalya dan mengatakan semuanya sudah berakhir. Rama kita telah meninggalkan kita.
Dasarata jatuh di pangkuan Sumitra dan berbicara dengan Kaushalya bahwa Rama telah pergi ke hutan untuk 14 tahun yang lama. Menantu kita Sinta juga telah menjadi pertapa. Kaikeyi telah melakukan hal yang sangat buruk, dia telah menjauhkan Rama dariku. Aku telah memohon kepadanya, namun dia tidak setuju. Maafkan aku Kaushalya, itu semua karena aku. Kaushalya dan Sumitra hanya bisa menangis. Rama, Sinta dan Laksmana datang ke ashram. Mereka berhenti melihat rusa yang sakit. Rama dan Sinta duduk untuk melihat rusa yang sakit. Sinta bertanya apa yang terjadi padanya. Rishi mengatakan kami menemukannya dalam keadaan sakit. Rishi berkata bahwa ini adalah rusa tua yang sedang sakit karena dijauhkan dari keluarganya. Saya pikir rusa ini sakit karena kesedihannya. Kami telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Saya pikir rusa itu tidak akan mampu bertahan hidup. Sinta menangis dan berkata aku tidak bisa melihat kesedihannya. Kita harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya. Kaushalya meminta Dasharata untuk tidak menangis, karena itu bukan kesalahannya. Dasarata mengatakan itu kesalahan saya. Saya telah berjanji kepada ayah Kaikeyi sebelum menikahi Kaikeyi bahwa putra Kaikeyi akan menjadi Raja Ayodhya. Saya tidak menyamakan Anda berdua dengan Kaikeyi, dan paling menyayangi Kaikeyi. Kaushalya bertanya mengapa kamu mengatakan ini? Dasarata mengatakan lihat di sana, saya melihat dewa kematian akan menjemputku. Kaushalya dan Sumitra terus menangis. Kita mengatakan kamu bisa melihat kesedihan di wajahnya walaupun ini hanya binatang. Rama mengatakan kesedihannya sangat dalam, jelas bahwa hidupnya terletak pada keluarga yang dicintainya. Hidupnya seharusnya diselamatkan, jika rusa ini mendapat kesempatan untuk bertemu keluarga yang dicintainya lagi. Rama berkata dirinya bisa merasakan rasa sakit rusa itu. Kaushalya mengatakan tidak ada orang di sana. Dasharata mengingat kutukan dan tangisan ayah Shravan. Dasharata mengatakan selama ini saya takut mungkin kutukan orang tua Shravan tidak akan mempengaruhi saya, tapi hal itu sangat mempengaruhi saya hari ini. Saya sekarang menghargai cinta anak laki-lakiku. Tidak ada yang tersisa dalam hidup saya sekarang, lihat di sana, mereka semakin mendekat untuk membawa saya. Sumitra dan Kaushalya menangis. Sumitra berkata kamu harus baik-baik saja. Hari demi hari, kita akan menunggu Rama kita kembali. Kaushalya mengatakan ya, kami akan menanggung semua kesedihan bersamamu. Dasharata terus menyebut nama Rama. Rama masuk dari arah pintu. Dasharata berhalusinasi dan melihat sosok putra tercintanya Rama. Rama duduk dan meletakkan Dasharata di pangkuannya. Rama menangis dan Dasharata tersenyum melihat putranya. Rama memegang tangan Dasharata dan meletakkan tangannya di hatinya. Rama menutup mata ayahnya dan menangis. Tangan Raja Dasharata akhirnya jatuh tak berdaya tanpa nyawa di lantai. Kaushalya dan Sumitra menangis. Sinta dan Rama menangis melihat sosok rusa itu mati. Rusa itu mati di pangkuan Rama melambangkan sosok ayahnya sendiri. Entah mengapa, Rama dan Sinta merasakan rasa sedih yang luar biasa sakit di hatinya dan menangis. Kaushalya dan Sumitra mengguncang tubuh Dasharata dan berteriak minta tolong. Saudara perempuan Sinta datang. Kaushalya meminta mereka untuk segera memanggil tabib istana. Mereka meminta Dasharata untuk membuka mata. Tabib kerajaan, Sumanta dan guru Vasis datang ke sana. Tabib memeriksa Dasharata dan memberi tanda maaf bahwa Maharaja Dasarata telah meninggalkan dunia ini.
guru fasis menangis. Mereka semua kaget dan menangisi kematian Dasharatha. Rama terlihat menangis di ashram. Semua orang menangis untuk kematian Maharaja Dasharatha. Sinta mengatakan Rusa akan merasa sendirian bahkan saat semua orang ada di sini, karena di hatinya hanya ingin melihat keluarga yang dicintainya. Kami tidak dapat membantu. Rama mengatakan kelahiran terjadi, hubungan bergabung dan kemudian mereka kita cintai. Kita tidak ingin menjauh dari mereka, kita lupa bahwa takdir kelahiran hanyalah kematian. Apakah ada solusi untuk selamat dari hal ini, baik itu manusia atau hewan? Kita hanya bisa bersabar dengan berpikir bahwa manusia atau hewan tersebut telah meninggalkan masalah duniawi dan mendapatkan ketenangan. Rama tetap tenang, namun entah mengapa di hatinya mengalami emosi kesedihan yang begitu kuat. Rishi mengatakan jika ada makhluk hidup yang mati di sini di ashram ini, kami melakukan ritual terakhirnya dengan semua ritual, dan meminta petugas ashram untuk melakukan ritual terakhir Rusa. Sinta menatap Rama. Rama mengendalikan emosinya dan berkata, wahai Rishi, Rusa ini telah meninggalkan jiwanya di pangkuanku. Jika kau mengizinkan, aku ingin melakukan ritual terakhirnya sendiri. Aku merasakan sebuah ikatan yang kuat telah putus sebagai simbol kematian Rusa ini. Rishi mengatakan setuju. Srutkirti menangis dan lari ke Kaikeyi. Kaikeyi bertanya apa yang terjadi. Srutkirti mengatakan Raja Dasharatha sudah tidak bisa menahan kesedihannya. Kaikeyi berkata, aku tahu, dia menangis dalam cintanya kepada anak laki-lakinya. Dia akan baik-baik saja saat Bharata menjadi raja. Dia akan mengerti bahwa keputusanku benar. Srutkirti mengatakan, wahai ibu, jiwa ayah Dasharatha telah meninggalkan tubuhnya. Kaikeyi dan mantra terkejut. Kaikeyi mengingat kata-kata Dasharatha bahwa Kaikeyi yang akan menjadi alasan kematiannya. Kaikeyi menangis dan menyebut nama Maharaja.